dingin sekali. Ini mulut sampai ke membul. Itu langitnya agak biru loh. Tapi dingin banget. Halo teman-teman semua, selamat datang dan kita berjumpa kembali dengan mamanya Aldo di sini. Hari ini kita mau ngobrol online lagi dan hari ini suhunya itu -7 dan saljunya itu sudah beberapa hari ini nggak turun salju teman-teman, besok nggak turun salju, itu saljunya beku. Semoga teman-teman semua dimanapun berada di setiap harinya sehat, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun bersama keluarga tercinta dan sukses ke depannya. Amin. Nah, sebelum ngobrolnya dimulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dari awal sampai sekarang sudah mensupport channel kita ini. Juga terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di channel kita ini. Semoga vlognya menghibur, mungkin ada juga yang bermanfaat. Ambil yang disukai, kalau nggak suka nggak usah didengarkan, nggak usah diambil. Terima kasih dan enjoy ya. Nah, ayo kita mulai ngobrolnya. Hari ini kita ngobrol dan seterusnya ngobrolnya yang happy-happy saja ya. Yang membuat happy saja, yang nggak membuat happy, yang menyedihkan, menyakitkan, kita buang jauh-jauh, biarkan di belakang, kita lupakan saja, nggak ada gunanya. Kita ambil yang membuat bahagia, yang nggak merugikan, nggak menyakitkan. Bahagianya itu seperti kita pergi belanja shopping apa yang kita mau di shopping mall. Hari ini kita mau membahas tentang sekolahan di Norwegia. Jadi kita ceritanya dari awal ya teman-teman, dari TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, kita mulai dari sekolahan TK di Norwegia. Sekolahan TK itu nggak gratis teman-teman, mahal sekali. Sekolah TK itu nggak ada batasannya teman-teman. Yang aku maksud itu kalau orang tuanya mau kerja, anaknya dititipin gitu. Di Norwegia itu TK-nya itu juga penitipan anak, nggak ada khusus sekolah TK gitu, nggak ada teman-teman. Jadi itu TK sama penitipan anak itu bagi aku sama. Nah, 1 bulannya itu ini ditulis teman-teman, soalnya mamanya Aldo itu nggak pandai mengingat apa itu yang nol-nolnya banyak, itu nggak pandai. Biaya per bulan anak di penitipan anak di TK per bulannya itu kalau dirupiahin itu 4.800.000 rupiah, tergantung orang tuanya karena nggak semua orang tua itu sama teman-teman, pekerjaannya beda, apa-apa beda, ada anaknya banyak, ada anaknya 1, bahkan banyak orang juga nggak punya anak. Kok malah bahasa anak lagi, nanti jadi sedih. Itu sedihnya itu mengingat komen-komen yang bagi aku itu bukan hak mereka mengejudge itu loh. Aku itu happy-happy saja teman-teman. Suami aku juga happy-happy saja, anakku juga happy-happy. Pokoknya keluarga kami itu nggak ada masalah teman-teman, happy-happy saja. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga alhamdulillah. Itu sedih banget itu karena mengingat di dunia nyata dan dunia maya. Sebenarnya sebelum aku masuk di YouTube, aku sudah nggak ada apa-apa teman-teman. Terus masuk ke YouTube, terus ada yang komen begitu-begitu seperti komennya orang-orang di dunia nyata waktu itu, gitu loh. Jadi itu kami itu ikhlas teman-teman, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya berjuang. Apalagi sekarang umurku, kok malah membahas apa ini, malah keluar jalur ini. Nah, harganya itu tadi 1 bulannya 4.800.000-an. Jadi ini uang rupiah itu naik turun ya teman-teman. Nah, itu kalau kita berat untuk biaya segitu, kita bisa menyodorkan dokumen keberatan karena kami nggak bisa, kami butuh ini. Nanti yang ngurus ini ngecek kita, orang tuanya kerjanya apa, per bulan berapa, anaknya berapa. Kalau kita kecukupan terus bilang nggak cukup, nggak akan dibantu teman-teman. Nah, bye-bye apa ini, kertasnya dibuang saja. Sudah kecukupan masih ngeluh saja gitu. Jadi itu nyodornya ini bukan di sekolahan TK teman-teman, tapi di pengurus kota gitu loh. Kan pengurus kota itu kan banyak. Ini umpamanya ya, 1 gedung, tapi ini gedungnya ini yang kerja beda-beda. Tapi 1 gitu saja masuk sudah ini yang ini urus ini. Apa-apa ya itu ke gedung pengurus kota itu. Nggak ada RT RW, nggak ada. Jadi langsung gitu. Bagi aku itu lebih enak gitu teman-teman, 1 gedung langsung ke situ, apa saja di situ, semua di situ. Enggak, mau beli rumah enggak di situ,
ke agensi. Belajar nyetir mobil nggak di situ, ada sendiri. Itu nanti diturunin teman-teman, dilihat ekonomi orang tuanya gimana. Kalau kita punya anak lebih dari 1, 2, 3 dan anaknya butuh penitipan anak itu, nanti yang anak nomor 2, nomor 3 itu harganya lebih murah teman-teman. Kalau orang tuanya ekonominya pas-pasan, per bulannya itu 3 juta. Untuk anak pertama, anak kedua per bulan 2 juta, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-12, 15 atau 3 lusin gitu ya. Itu harganya sama, harganya 1 bulan itu 1 juta. Jadi itu anak pertama ya itu sebulan segitu, anak kedua ya segitu gitu. Nah kalau kita nggak punya ekonomi sama sekali, sudah kesusahan gitu, nanti juga dapat potongan teman-teman. Jadi itu kita akan disurvey gitu loh, bagaimana keadaan ekonominya, orang tuanya kerjanya gimana, pokoknya semua gitu tadi, seperti itu tadi. Dan juga jika kita mempunyai anak di penitipan di TK, sedangkan kita pas-pasan anak umur 2 tahun sampai 5 tahun itu kita dapat potongan 1 minggunya kita dapat potongan 20 jam gitu. Jadi itu yang 1 minggu 20 jam itu kita nggak bayar, jadi itu tinggal per bulannya berapa. Dulu anakku waktu di SD itu anakku juga di penitipan teman-teman, tapi bukan di penitipan TK. Kalau TK itu kan umur bayi sampai umur 5 tahun. Nah kalau anakku ini waktu pertama jebur di sekolahan itu, anakku itu nggak ada belajar bahasa teman-teman, nggak ada kursus-kursusan, nggak ada. Jadi langsung masuk kelas SD. Setelah sekolah selesai, kami setuju masukkan anakku di penitipan, seperti penitipan anak gitu. Jadi tuh di situ belajar, bermain, masak, biar anakku cepet bahasa Norway gitu. Dan itu per bulannya, sebulannya itu 4 juta rupiah. Jadi itu di sekolahan dasar, jika orang tuanya kerja atau apalah, walaupun nggak kerja, pengen anaknya biar di situ, biar belajar, biar komunikasinya cepat, itu di situ. Jadi penitipan anak di sekolahan dasar kelas 1 sampai kelas 4 saja. Tadi saya bilang kelas 5. Anakku itu sampai kelas 4 karena sudah habis, nggak ada. Anakku cepet banget bahasanya sama mamanya. Mamanya kalah bener. Itu 5 bulan gitu. Cepet banget gitu. Anak itu kan cepet banget. Papa cepet ngopi saja, cepet ngopi orang tuanya cepet. Jadi itu anakku itu sangat membantu aku teman-teman waktu itu, bener. Waktu papanya keluar kota, keluar negeri, kita ke kota atau kita kemana, anakku malah membantu aku waktu SD itu banyak banget. Jadi itu aku sangat bersyukur banget anakku bisa ngomong lebih cepat daripada bapaknya. Aku sama anakku tuh saling membantu gitu loh. Dan di penitipan anak itu juga dapat makanan teman-teman. Anak-anak itu nggak tahu jam berapa mulainya, pagi mungkin jam 7 atau jam 8-an, terus sampai sore, tergantung orang tuanya. Karena rata-rata di Norway itu suami istri kerja, anaknya terus dititipin. Ada yang jemput jam 4 sore, jam 5 sore ada. Jadi itu tergantung, mungkin kalau kelamaan juga nambah biaya gitu teman-teman. Itu bagi aku itu anak di TK itu mahal banget. Nah sekarang sudah Desember, jadi sebentar lagi anak-anak sekolah libur tahun baru dan juga Natal. Selanjutnya kita akan ngobrol, bercerita online sekolah dasar di Norway. Anak-anak masuk SD umur 6 tahun, dulu aku sekolah 7 tahun. Nggak tahu di Indonesia sekarang umur berapa masuk SD. Bulan masuk pertama itu Agustus dan akhir sekolah pertengahan Juni atau akhir Juni ya. Itu libur panjang kenaikan sekolah dan sekolahnya gratis teman-teman. Nggak ada biaya sedikit pun. Kita hanya beliin tas saja. Jadi buku tulis, buku gambar, pensil, pulpen, busek-busek itu semua dari sekolahan. Murid ke sekolah itu nggak pakai seragam, nggak ada seragam
seragam-seragamnya. Yang penting anaknya nyaman, nggak kedinginan gitu. Gurunya juga nggak ada seragam-seragamnya. Kepala sekolahnya juga nggak ada seragam-seragamnya. Jadi itu baju seperti ini juga dibawa ke sekolah sama saja. Yang penting enak untuk anak, nggak kedinginan. Nanti kalau anaknya sudah kelas 1 masuk kelas 2, aku ngantar anakku itu cuma 1 kali teman-teman. Hari pertama masuk sekolah, ngantar ke sekolahan. Seperti sudah sekolah lama. Jemputnya setiap hari, tapi ngantarnya itu 1 kali itu. Terus dijemput karena kalau pulang itu kan capek. Aku kasihan teman-teman, anakku kecil banget dulu itu kan, badannya anakku kecil gitu, belum terbiasa, berat. Apalagi salju gitu, bener-bener sedihnya itu nggak sedih apa gitu ngelihat anak pulang sekolah tasnya besar, sedih banget. Jadi itu jemput tiap hari pakai sepeda gitu. Nanti kalau sudah masuk kelas 2, 3, 4, 5 gitu ya, itu nggak ada rapor itu yang di sekolah dulu kan ada. Ini pengalaman aku ya, nggak tahu di Indonesia sekarang rapor gitu. Ini bagi-bagi orang tuanya jemput itu nggak ada teman-teman. Akhir sekolah anak ya pulang seperti biasa. Nanti hari pertama kelas baru pergi sendiri, nggak ada apa-apa. Soalnya sekolah dasar di Norwegia itu semua sama, nggak ada ranking, nggak ada, semua sama. Jadi itu disamaratakan. Di sekolahan Norway itu hari terakhir kelas berapa ya? 7 atau 8 ya? 7. Sekarang anakku 9, kelas 2 SMP. Hello guys, now I'm gonna go to the dentist. Oh, it was fast today. Vad sa du? Fast. Ja, gick det bra? Nah, waktu tahun 2017, anakku masih di SD, semua murid di sekolahan anakku dapat iPad pinjaman. Jadi nanti kalau iPad-nya hilang, orang tuanya wajib membalikan. Dan nanti kalau musim libur kenaikan kelas, itu iPad wajib dikembalikan, dikumpulin gitu sama cas-casannya. Dulu nggak ada teman-teman iPad itu, nggak ada. Dan iPad-nya sebesar ini sama. Terus nanti kenaikan kelas 2 tahun apa 3 tahun itu ya, itu iPad-nya diganti baru lagi teman-teman. Dan SD terakhir di sekolah dasar itu seperti perpisahan gitu. Murid sama gurunya liburan keluar kota tanpa orang tua. Dan di sekolah dasar ini setiap tahun orang tua akan ke sekolahan bertemu, membahas tentang anak. Setahun 2 kali teman-teman, orang tua murid sama guru-guru. Terus nanti juga setahun 2 kali orang tua murid sama 1 guru, pertemuan orang tua sama gurunya saja gitu. Dan di sekolah dasar per tahunnya, jadi setiap tahunnya itu orang tua akan iuran uang ini sekitar 650.000 atau 640.000 rupiah. Ini uang ini itu untuk liburan anak keluar kota sama gurunya. Sisanya untuk hadiah gurunya, beli bunga atau apa gitu. Yang ngurus uang ini nanti itu orang tua gitu teman-teman. Jadi itu biayanya cuma itu saja. Kita cuma beliin tas saja. Dan aku beliin tas anakku itu karena sudah nggak cukup gitu. Sudah bukan anak kecil lagi gitu. Tasnya itu nggak rusak teman-teman, masih bagus, tapi anaknya sudah besar. Dan sekolah dasar itu nggak ada kantin, jadi setiap hari bawa makanan dari rumah. Juga di sekolah dasar ini setiap hari kemerdekaan itu, tapi ini sebelum ada wabah ya, setelah ada wabah nggak ada teman-teman. Jadi itu dulu seru banget. Sering ada pertemuan orang tua, pesta-pesta, makan-makan, terus orang tuanya ini bawa kue gitu, terus makan bersama, anak-anak dancing, bermain game gitu. Hari terakhir di sekolah SD itu guru SD akan membawa muridnya di sekolah baru SMP, pertemuan murid sama guru sama kepala guru, lihat-lihat sekolahnya, kamu nanti kalau masuk sekolah baru di sini ini gurunya gitu. Nah, sekarang kita menuju ke sekolah SMP. Sekolah SMP ini juga gratis teman-teman, nggak ada biaya
saja, sama seperti di sekolah dasar. Tapi kalau di SMP ini anak-anak dapat nggak ranking 1, ranking 2 itu nggak dapat nilai berapa gitu. Jadi itu tahu belajarnya anak sampai kemana, ada nilainya, habis ulangan gitu ya, dapat paling banyak itu 6 teman-teman. 6 itu yang paling bagus, jadi itu anak-anak dapat 6. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 4,5, 5,5 gitu. Juga nggak pakai seragam teman-teman, gurunya juga nggak ada pakai seperti guru, nggak ada di Norwegia, nggak ada. Itu kalau sekolah internasional itu mungkin bayar juga, aku belum pernah pengalaman, pasti bayar karena bukan pemerintah. Sekolahan SMP dan sekolahan SD sama saja, setiap bulan anak-anak pergi ke alam, piknik sama gitu. Dan di sekolahan SMP ini anak-anak masak itu dinilai. Aldo itu setiap minggu masak teman-teman, bikin sup, bikin sushi, bikin kari, bikin jajan. Kemarin dia bikin jajan tradisional orang Norwegia itu yang sekarang kan sudah musim mau lebaran Natal gitu. Di SD mau masak apa itu nggak dapat nilai. Kalau anak-anak keberatan, susah banget di kepala, nggak nyambung-nyambung gitu, nanti gurunya datang, gimana, terus tanya baik-baik, jalan keluarnya dikasih tahu gini, terus nanti kalau nggak bisa dibantu teman-teman. Jadi itu nggak, kamu harus bilang nggak ada. Jadi itu di sini setahu aku ya, gurunya itu baik-baik, pengertian sama anak-anak, apalagi di sekolah. Ada guru yang gitu ada, tapi yang begini, yang nggak jahat, nggak galak, nggak kereng, disiplin gitu loh. Ada gurunya yang begini karena itu disiplin. Guru itu semua setahu aku, alhamdulillah semua baik-baik, pengertian. Apalagi waktu anakku SD pertama masuk itu, ya Allah, anakku nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahasanya taunya basic. Belajar di rumah sama di sekolah itu beda, walaupun sama, tapi kan sudah gitu beda. Sudah mendengar banyak anak, kalau di rumah kan cuma dengar orang tuanya saja. Ya alhamdulillah anakku nggak ada ngeluh, nggak ada apa. Waktu di SD pertama masuk itu nggak ada ngeluh, nggak ada. Di sekolah dasar SMP semua gratis. Dan bedanya itu tadi, di SD nggak ada ranking-rankingan, nggak ada yang pinter-pinteran, nggak ada yang ini, nggak ada, semua sama, disamaratakan. Kalau di SMP itu ada nilai-nilainya di biji-biji. Anak-anak itu bilang juga ke teman-temannya, teman-teman, aku dapat nilai 5,5 ini tadi, aku dapat 6. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi. Seperti ini, iya sudah, seperti nggak ada apa gitu loh. Walaupun itu ulangan, ya udah nggak ada apa-apa. Yang penting itu anak sekolah happy, belajar yang benar, belajar ya belajar, main ya main gitu. Nah, di sekolah menengah atas ini, di sekolahannya itu ada kantinnya teman-teman. Jadi anak-anak bisa beli, ada kulkas untuk minuman, beli sendiri, dan itu uangnya itu di kartu. Anakku dari sekolah SD sampai sekarang itu nggak pernah sangu, nggak pernah ada uang sekolah, itu nggak pernah megang uang. Anakku nggak pernah megang uang teman-teman. Megang uang itu hanya di ulang tahun temannya jual botol baru megang uang dia. Kalau nggak jual botol bekas dia nggak megang uang. Nanti kita bayar per bulan gitu. Jadi anak beli sama kartu dimasukin terus di kantin gitu. Tapi kantin itu waffle, nggak ada yang wah-wah gitu. Nah jadi di Norway itu makanan dari zaman era Viking sampai sekarang, makanan sama teman-teman, nggak ada perubahan. Sosis, roti, waffle, roti di sandwich, sudah jadi sederhana. Nah, di sekolah menengah atas, di kantinnya itu menyediakan penghangat bekal untuk muridnya teman-teman. Jadi itu murid membawa bekal terus bisa dipanasin. Tapi Aldo belum pernah, satu kali sudah mau gitu ngantri, tapi ngantri panjang jadi dia nggak jadi manasin. Kantinnya kan satu, anaknya banyak, dan jam istirahatnya nggak mencukupi. Jam istirahatnya pernah bahas ini, soalnya nggak ngalamin sendiri ya, jadi itu cepat lupa. Dan juga di SMP ini pertemuan guru murid, murid guru, orang tua murid guru itu sama seperti waktu di sekolah SD. Hari ini kita bahas tentang sekolah guru, jadi ingat waktu bulan Oktober itu kan bulan hantu, itu musim-musim bulan hantu itu ya. Itu
di salah satu kota ada guru jaga anak-anak gitu ya. Nggak tahu itu anak SD atau anak TK. Ini tenggorokanku sudah habis teman-teman. Waktu anak-anak makan santai, gurunya tiba-tiba datang. Itu guru atau penjaga nggak tahu. Datang pakai masker. Wah! Suaranya kenceng banget teman-teman. Jadi tuh ada anak nangis ketakutan, ada yang nangis dikejar. Jadi tuh anaknya ada yang ketawa, nangis takut, ada yang diem takut, ada yang lari takut. Dan akhirnya itu kan kemana-mana ya, itu videonya itu ya. Terus akhirnya ini gurunya diberhentikan dari pekerjaannya. Ya nggak bagus, bagi aku juga nggak bagus. Coba kalau kita santai, diem atau apalah tiba-tiba datang suara seperti hantu. Kadang ada orang yang itu nggak kuat, itu bisa pingsan loh. Itu kalau aku jadi kepala sekolahnya itu juga aku keluarin itu guru. Soalnya nggak cocok untuk anak-anak. Sedangkan anak-anak di SD ini, sekolah dasar ini, anak-anak pertumbuhan teman-teman. Anak SD itu lagi gencar-gencarnya, lagi lancar-lancarnya otak untuk mengopi, mulut untuk mengopi, telinga untuk mengopi. Jadi itu anak-anak itu tumbuh nggak hanya dari keluarga saja, juga dari luar rumah, entah itu di sekolahan, entah itu di sekitar tempat main, di kesehariannya di mana, ya anak itu akan mengopi di situ. Bagi aku guru-guru yang bikin anak nangis kejer itu sudah diberhentikan saja, toh banyak orang yang mau menjadi guru. Selanjutnya kita akan menuju ke universitas. Ini topik yang terakhir ya teman-teman, tadi di TK, penitipan anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas belum. SMA itu sama seperti SMP, SD, gratis, nggak pakai seragam, kita cuman beliin tas, orang tua mau beliin pensil atau pulpen juga bisa, tergantung orang tuanya. Kalau anaknya nggak punya, kehabisan, bisa minta ke gurunya dikasih. Kita juga beli pulpen, pensil, teman-teman. Aku juga beli 1 pak pensil, terus warna-warna itu loh buat gambar-gambar. Waktu kita ke Barcelona kita beli 1 buat khusus pensil. Kan kita ke Barcelona itu mampir ke stadium sepak bola, terus Aldo pengen kita beli. Sampai sekarang ada itu pensilnya, masih ada. Sekarang sudah SMP. Sekarang menuju ke universitas. Nah, di Norway sekolah perguruan tinggi sarjana itu gratis. Bener, gratis teman-teman, tapi kita beli alat sendiri, pulpen, buku-buku, kalau mau baca-baca gratis di perpustakaan. Jadi itu di Norway itu pendidikan gratis teman-teman. Itu yang di universitas itu semua dari seluruh negara di dunia. Kalau mau belajar SD sampai SMP gratis, nggak dipungut. Gratis juga nggak pungut biaya. Sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3 nggak dipungut biaya. Tapi ini setahu aku, tadi sudah tanya papanya Aldo, ini belum pernah pengalaman sarjana jadi nggak tahu. Setahu aku tuh gratis. Kalau kita dari orang luar negeri kan kita butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh transportasi. Nah, jadi ingat kalau di sekolah SD, SMP anaknya tinggalnya di mana gitu ya teman-teman, dan anaknya kekurangan itu ya, sudah banyak tahun nggak ngomong, nggak mendengarkan. Jadi ini mulut lupa, di sini tahu tapi ngomongnya susah itu loh. Yang di kursi roda atau butuh itu akan dijemput pakai taksi gratis pulang pergi sampai anaknya lulus. Kalau butuh itu kendaraan umum seperti bus gitu juga gratis teman-teman. Jadi kalau anaknya tinggal di luar kota, dijemput, pokoknya pulang pergi difasilitasin negara, taksi atau bus gitu, bus kecil gitu antar jemput gitu. Jadi itu di Norway bener-bener begini gitu loh, bener-bener bagus untuk anak tumbuh, lingkungannya bagus, di sekolahnya bagus. Setahu aku ya teman-teman, kemanusiaannya itu di mana-mana orangnya bagus. Anakku sudah pulang
benar-benar menjaga anak, mendidik anak gitu. Jadi di Norway sekolah SD sampai universitas itu gratis. Jadi kita bisa mengenyam ilmu sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, menempuh pendidikan sebanyak-banyaknya sampai kita capek, gratis. Tapi yang paling berat di universitas ini karena semua beli sendiri ya. Cuaca kan lebih dingin, banyak dinginnya daripada hangatnya, butuh beli yang cocok untuk tubuh. Di musim dingin kan pakai yang wool gitu loh, yang lebih anget di kulit, lebih enak. Ada juga kain tebal teman-teman, itu untuk winter, tebal, cocok dipakai untuk minus. Bagus tapi gatel dipakai ceklik gitu, nggak cocok banget di kulit. Pernah saya beli, pakai 1 kali, belum pernah dipakai lagi. Tebal, bagus, gatel, masih ada di lemari. Malah jadi ingat pertama di Norway aku sekolah belajar apa itu kan diwajibkan belajar bahasa ya. Nggak lucu kalau tinggal di sini nggak bisa belajar sedangkan anaknya pandai. Tapi sekarang sudah nggak bisa teman-teman, apalagi selama terjun di sini di YouTube, bahasaku udah ngalor ngidul ngetan ngulon, bahasa Norwegiku sudah campur aduk. Waktu tahun pertama di YouTube, oke, sekarang sudah 2 tahun, 3 tahun atau 2 tahun, 3 tahun ya di YouTube, bahasa Norwegiku sudah hancur karena aku orangnya itu gini teman-teman, kalau lebih banyak ngomong ini, lebih kurang ngomong ini, yang ini nanti nggak lupa tapi lidah susah. Tapi nanti kalau sudah yang ngomong ini terus lebih banyak kurangin ini, yang ini nanti ngomong susah, lebih banyak pahamnya dan bacanya, tapi ngomongnya susah. Dulu pertama tahun itu ya Allah susah banget. Dulu aku pengen sekolah di jalur hukum. Sewaktu saya belajar bahasa, sekolah bahasa di Norwegia itu satu kelas itu campur aduk teman-teman dari berbagai negara, dari Asia, rata-rata dari Filipina teman-teman, banyak Filipina, Thailand, terus banyak dari negara Arabia pengungsi gitu. Kok Arabia sih? Arab, negara Arab, Afghanistan, Syria, banyak teman-teman dari negara-negara itu. Nah, di situ itu juga ada yang sekolah. Jadi tuh kita bisa belajar juga bisa melanjutkan sekolah di sama gedung gitu. Jadi itu nanti setelah belajar bahasa selesai, kamu mau ngambil sekolah apa, kalau belum lulus sekolah bisa ngambil paket gitu. Jadi itu lanjut sekolah terus lulus di situ paket. Jadi tuh belajarnya cepat, enggak seperti anak-anak sekolah SD 1, kelas 2, kelas 3 enggak. Kalau belum lulus SMP ngambil di situ, cepat sekolahnya di situ. Jadi banyak sekali suaka-suaka sekolah, siapa saja boleh teman-teman gratis ngambil sekolah di situ. Sampai tinggi bisa gratis di situ, nggak di ya namanya gratis ya. Di situ itu pernah pengen banget ngambil sekolah tinggi, pengen banget mau ngambil jurusan hukum karena saya ini lebih tertarik kalau dengar berita, baca gitu di hukum-hukum gitu loh. Bener dari dulu sampai sekarang detik ini seneng banget kalau ada apa gitu ya. Ini harus ini harus ini nih salah begini. Sampai suamiku kalah. Sebenarnya itu belajar itu nggak ada batasnya teman-teman, tapi karena di sini baru gitu ya dan nggak mau stres jemput anak sekolah, nggak tega anak pulang sekolah, masa apa mama, nggak tega. Dan aku itu orangnya nggak bisa stres banget, nggak bisa teman-teman, nggak kuat. Kalau sudah nggak kuat, semua akan aku tinggalkan, pilih yang salah satu gitu. Jadi itu di situ aku sudah berhenti teman-teman. Udah aku nggak mau lah, nggak mau sekolah tinggi-tinggi, nggak mau sampai universitas, nggak mau. Suamiku itu mendukung banget teman-teman, silahkan nggak apa-apa, kalau kamu mau butuh apa gitu ya, dia dukung banget teman-teman. Aku bisa mau jadi apa boleh, terserah gitu. Orang tuaku juga mendukung teman-teman, yang penting aku sendiri gimana tuh umur nggak ada masalah. Suamiku bilang gitu, orang tuaku bilang gitu juga teman-teman, apalagi gratis gitu. Bener dulu pengen banget teman-teman, tapi sudah nggak mau, aku nggak mau stres-stres
stres. Apalagi kalau sudah rumah tangga itu lebih banyak sibuknya di otak gitu loh. Oh, mikirin masak, belanja, rumah, anak gini. Jadi itu apalagi lihat anak pulang sekolah nyari makanan, nanti mamanya capek mau masak udah capek. Mau beli mahal. Jadi itu aku putuskan, aku udah nggak mau aneh-aneh, aku mau menjaga anakku sampai anakku besar. Aku nggak mau kehilangan masa-masa anakku kecil, karena anak itu cepet banget. Suamiku itu bener teman-teman, nggak pernah kamu gini nggak pernah teman-teman. Jadi terserah aku mau apa ya itu terserah, mau menjaga Aldo, alhamdulillah. Malah suamiku tuh seneng aku menjaga anakku sampai tinggi, mencukupinya. Kalau dia butuh aku ada, itu malah suamiku malah seneng, happy teman-teman, lego gitu loh. Jadi itu suamiku juga nggak stres. Jadi suamiku juga, karena suamiku juga kerja pagi sampai sore. Kalau aku menuntut ilmu setinggi-tingginya, nanti anakku terlantar. Bukannya terlantar, nggak punya makanan, nggak dikasih makan, terlantar karena waktu. Kita nggak boleh melantarkan anak, teman-teman, durhaka. Kita bisa masuk neraka karena melantarkan anak. Kita nggak masuk neraka kalau kita nggak melantarkan anak. Kok malah membahas yang mana-mana. Haus. Di satu gelas sudah habis, gelas besar. Bukan gelas ya, cangkir ya. Ini ada kue kering juga. Itu tadi kita ngobrol panjang banget. Ini pasti lebih dari 1 jam, mungkin bahkan 2 jam lebih. Selanjutnya sekarang bulan Desember tahun 2022. Itu hari terakhir sekolah gratis universitas kuliah di Norwegia, teman-teman. Jadi mulai tahun depan di Norway tidak ada sekolah gratis. Bener, ini sudah sah dari pemerintah. Tahun depan yang mau sekolah di universitas di seluruh Norwegia, sekolah-sekolah Norwegia akan dipungut biaya. Kalau tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sampai dulu-dulu gratis, tidak dipungut biaya. Sekolah di semua seluruh sekolahan universitas di Norway itu gratis mulai tahun depan. Dan seterusnya anak-anak orang-orang yang mau sekolah di Norway akan dipungut biaya, dan biayanya ini tidak sedikit, bener. Bagi yang anak-anak orang tuanya tinggal di sini, walaupun itu orang luar negeri kerja di sini, itu bisa dibahas harganya. Kalau keluarganya di sini itu bisa gratis, jadi itu tergantung orang tuanya di sini gimana, bisa gratis juga bisa enggak. Seharusnya itu gratisnya nanti setelah anakku besar selesai ya. Mungkin di luar sana kita nggak tahu rencana orang ya. Mungkin ada orang yang mau sekolah di Norway tahun depan terus nggak taunya bayar gitu, mungkin ada juga. Setahunnya di universitas dirupiahin itu 205 jutaan teman-teman, itu per tahunnya. Dan biaya universitas di Norway yang termahal ya teman-teman itu 236.600 jutaan itu per semester. Biaya itu tadi yang ratusan juta itu sudah uang rupiah teman-teman, sudah dirupiahin. Kalau kita mau ngambil sarjana 3 kali, jadi itu 3 semester gitu ya, itu bisa mencapai 900.000 Norway. Waduh, mahal banget mau jadi sarjana, ya Allah. Untung yang sekolah kemarin-kemarin tahun ini lulus ya. Bener untung teman-teman. Bayangkan 900.000, hampir 1 juta kroner. 900.000 3 semester itu berat teman-teman, besar banget bagi orang Norway. Sebagai orang Indonesia kecil, 900, 1 juta kecil, 5 juta kecil.
kecil, 10 juta kecil, motor 15 juta, kredit mobil kecil. Di Norway itu 1 juta itu teman-teman, susah nyarinya. Sampai boyoan, sampai ambekannya empis-empisen 1 juta itu susah teman-teman. Bener 900 itu super mahal. Jadi itu sangat beruntung yang sudah lulus sekolah, yang mau lulus tahun ini atau sudah daftar tahun ini, bener sangat beruntung. Gratis, sekolahan gratis. Ada enggak ya orang-orang kaya luar negeri sekolah di sini gratisan gitu ya? Ada enggak ya? Belum pernah dengar di kampung halaman gitu ya. Orangnya kaya raya. Oh, anakku sekolah luar negeri. Enggak taunya sekolahnya di sana gratis, teman-teman. Cuman biaya makan, biaya tinggal gitu. Cuman sekolahnya aja gratis. Cuman beli buku gitu, pulpen. Ada enggak ya? Juga belum pernah pengalaman universitas ya. Pasti di luar, di negara-negara juga ada sekolah gratis gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengambil gelar sarjana 3 kali itu tadi biayanya butuh 900.000 kroner. Itu uang Norway ya teman-teman. Jadi silahkan kalau mau tahu rupiahnya dirupiahin sendiri, hitung uang kalian masing-masing. Dari Malaysia silahkan di Malaysia, di Singapura silahkan di Singapura, di mana-mana kalian tinggal silahkan. Nah, jadi kali ini kita ngobrol tentang sekolah. Itu fakta teman-teman, fakta dari sekolah dasar sampai SMA gratis, dan fakta kalau mau melanjutkan sekolah ke universitas dulunya gratis dan akhirnya mulai tahun depan itu enggak gratis. Dan sekolah yang enggak gratis itu dari negara Asia, Amerika, Oseania, dan juga Afrika itu tadi teman-teman. Jadi itu dari negara-negara itu sudah nggak ada gratis. Zaman-zaman sekarang sampai zaman-zaman sebelumnya itu dari seluruh nggak pandang bulu gratis. Jadi yang gratis itu dari negara Eropa dan juga dari negara European Economy. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian semua sudah menemani saya ngobrol sampai sore ini. Dari anak belum pulang, anakku sudah pulang. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Have a beautiful day. Salam hangat dari Norway. Tuh, saljunya kelihatan kan? Itu yang putih-putih itu. Ini vlognya kepanjangan, cerita-cerita sudah dulu.